Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu bukan lagi orang kuat. Pak Jokowi orang kuat, seperti masih berkuasa dulu, tentu masalah ini cepat selesai. Pak Jokowi sudah tidak berkuasa lagi saat ini, tapi ada anaknya loh yang jadi wapres. Saya memang mengisyaratkan agar safari politik Pak Jokowi ini ya, ditunda terlebih dahulu sampai urusan persidangan soal kasus ijazah ini selesai. PSI bersabar diri, selesaikan dulu masalah ijazah Pak Jokowi setidaknya. Pemerintah kita kan sekarang ini kan lagi kerja keras nih ya, di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja dan kurang berimplikasi ke Indonesia. Salah satu indikatornya kan rupiah kita anjlok terhadap dolar Amerika. Investor lokal maupun investor asing tidak percaya dengan pemerintah. Yang kedua, mereka nggak percaya dengan pasar modal Indonesia. Di tengah situasi yang buruk seperti ini, ditambah kasus ijazah Pak Jokowi ini belum tuntas, terus Pak Jokowi bersafari. Tapi kalau yang disampaikan, saya akan mati-matian untuk membesarkan PSI. Saya akan habiskan waktu saya untuk PSI. Coba, sementara Pak Prabowo lagi sikut sana sikut sini, ganti kabinetnya, ganti menteri, ya untuk membenahi kinerja kabinet, kinerja pemerintah. Pak Jokowi asik-asikan untuk membesarkan PSI. Mendukung pemerintah, tapi membelakangi pemerintah. Ini sinyal bahwa hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sudah merenggang memang. Saya walaupun pendukung Pak Jokowi juga tidak sepakat dengan gerak langkah ini. Budius, Ya. nih, abang dibilang termul ya kemarin ya? Termul. Atau kandang termul, kalau ruang konsensus itu kandang termul. Kandang termul. Kameranya itu udah jalan? Udah nggak apa-apa. Kandang termul. Kandang termul. Berarti bukan anak sulung Mulyono. Kalau anak sulung Mulyono itu apa identiti dari saya di kanal Zulfan Lindan Unpacking Indonesia di program Ruang Konsensus. Oke. Bang, kita kemarin kan sempatnya wawancara ya, gitu. Ini kita ngalir aja ya Bang ya ngobrolnya ya. Ini terkait masih ya Roy Suryo CS lah. Oh masih Roy Suryo, belum ditahan dia ya? Belum ditahan. Ada backing soalnya. Ada backing Bang. Ini menarik Bang. Backingnya siapa ya kira-kira Bang? Ada lah. Aku tahu sih orangnya. Abang tahu? Belum boleh disebutkan. Elitnya sih Bang? Yang menyampaikan itu nanti harus Pak Jokowi sendiri. Oh, walaupun berarti Pak Jokowi bakal nyebutin nih? Kalau nggak ditahan juga, kan begitu. Waktu relawan Pak Jokowi yang kesana itu, tim hukum Merah Putih kalau nggak salah kan, mereka yang melihat kekecewaan Pak Jokowi kan, bahwa kasus fitnahan Pak Jokowi ini ada ngerem untuk tidak segera persidangan. Direm di mana nih? Polda atau di jaksa? Ya antara keduanya lah. Bisa diremnya di Polda, ya kan? Ya bayangin aja, hampir 1 tahun lebih. Padahal kan sebenarnya kasus ini kan kasus sederhana, ya kan? Nah, jadi ada yang ngerem itu maksudnya ada yang menyeting kasus ini lama atau pendek atau panjangnya itu orang-orang top ini. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu bukan lagi orang kuat. Benar nggak? Kalau Pak Jokowi orang kuat, seperti masih berkuasa dulu, tentu masalah ini cepat selesai. Nah, ini yang sekarang menjadi pemahaman kita bersama. Jangan mau digoreng-goreng. Oh, Pak Jokowi itu masih berkuasa. Mana masih berkuasa? Kalau masih berkuasa, kasus ini mah dari diajukan April 2025, ya kan? Setidaknya akhir tahun tuh sudah final, tuh udah pengadilan, udah ketuk palu. Oke, tapi kalau misal dikatakan Pak Jokowi sudah tidak berkuasa lagi saat ini, tapi ada anaknya loh yang jadi wapres. Ya kan kita tahu. Mas Gibran kan nggak punya power walaupun wakil presiden. Gimana Bang bisa simpulkan? Ya itu kan konstitusinya begitu. Wakil presiden itu menurut konstitusi kita adalah banser. Jadi wakil presiden itu
tidak boleh menandatangani apapun, tidak boleh memberikan perintah apapun, dan bekerja sesuai dengan arahan atau perintah dari presiden. Misalnya kayak sekarang kita lihat Mas Gibran itu sering ke daerah-daerah, itu semuanya disposisi presiden, bukan atas inisiatif sendiri. Jadi yang beranggapan Wapres itu punya kekuasaan, enggak. Jadi bukan hanya di era Mas Gibran, di era sebelumnya Pak Maruf Amin emang punya kekuasaan? Enggak. Tapi seorang wakil presiden itu adalah pemimpin negara. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu dengan presiden, ya kan diatur oleh undang-undang, misalnya berhalangan tetap, atau terbukti berkhianat kepada negara, atau terbukti dan memiliki kekuatan hukum tetap, terkena urusan pidana, sudah diputus pengadilan, atau terbukti melakukan perbuatan tercela, otomatis itu terkena impeachment atau diberhentikan oleh DPR. Otomatis kalau itu yang terjadi, baru Wapres naik, bukan yang lain. Jadi itu yang disebut dengan ban serap. Karena kan ini Mas Gibran ini kan adalah orang nomor 2 saat ini di negara Bukan berarti kita, dia punya kan? kekuasaan. Matahari kembar dong kalau punya kekuasaan. Bukan berarti dia punya kuasa. Nggak punya. Dan Beda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan presiden. Ya jelas dong. Kan hanya boleh ada satu matahari di satu negara. Tapi kan dengan catatan ini Wapres ini adalah tangan kanan bisa dibilang. Iya. Nah inilah banyak mungkin kita sebagai warga negara pun nggak paham ini. Seolah-olah wakil presiden itu punya kekuasaan. Enggak. Dan itu konstitusi, bukan kata Budius. Oke, Bang. Kemarin aku baca artikel nih dari Kompas ke bantah kasus ijazah Jokowi P21. Kubu Roy Suryo di sini ada Kozinuddin mengatakan kami yakin ada kekuatan politik paksaan sidang dalam kasus ini. Kata Kozinuddin, ya kalau orang-orang seperti itu kan dia boleh ngomong apa aja. Tapi yang Abang lihat sendiri, apakah ini memang ada paksaan untuk ke P21-nya untuk tahap 2-nya atau gimana? Gini, kita kan bukan orang hukum ya, aku bukan orang hukum. Tapi dari nalar yang kita bisa pakai bersama-sama, kalau benar Pak Jokowi itu masih punya power, kan aku bilang tadi, dari akhir tahun ini udah selesai masalah ini. Ini sampai sekarang aja bahkan mereka mengaku belum P21. Kan begitu bantahan mereka. Sementara dari kubu Pak Jokowi, tim hukum Pak Jokowi, enggak ini udah P21. Nah sekarang rakyat kan bingung yang mana yang benar. Nah sekarang kan bola di tangan kejaksaan. Kalau memang pelimpahan berkas yang tahap 2 ini sudah selesai, menurut hukum acaranya, ya berarti jaksa peneliti kemudian menjadi jaksa penuntut umum, dia menyiapkan dakwaan. Ketika dakwaannya sudah komplit, dia agendakan untuk mengajukan persidangan ke pengadilan, gitu loh. Nah, artinya nggak ada yang dipaksain. Nggak ada yang dipaksain, ini sesuai prosedur kok, sesuai tahapan. Jadi kalau kita selalu menganggap pernyataan-pernyataan dari kubu Roy, kita bisa gila sendiri. Apalagi kita nggak paham hukum. Nah itu yang terjadi di dunia post-truth. Siapa yang paling banyak bicara, walaupun itu bohong, ya dilakukan secara terorganisir, masif, ya dalam periode yang panjang, itu jadi kebenaran. Ini kan yang mengatakan juga yang paham hukum, Bang. Ya bukan berarti dia benar dong. Siapa bilang? Emang yang disampaikan Ustadz sebenarnya benar? Ya enggak dong. Emang yang disampaikan oleh ahli hukum semuanya benar? Enggak dong. Ya kan dia hanya sedang memainkan persepsi publik. Siapa yang bisa menguasai persepsi publik, dialah yang membuat sesuatu itu menjadi mudah dalam konteks politik. Ini kan konteksnya politik sebenarnya. Ya, kenapa mereka ini terorganisir untuk membangun persepsi bahwa ijazah Pak Jokowi palsu itu kan politik. Tujuannya apa? Mendowngrade Pak Jokowi.
sehingga punya citra di masyarakat itu buruk, tukang bohong, tukang tipu, semua orang yang akhirnya termakan oleh propaganda Roy, Refli, Kozinudin dan semuanya itu ya berharap orang yang gamang akhirnya salah pilih kita ternyata. 2 kali pemilih ternyata kita salah memilih Jokowi. Ternyata dia tukang bohong. Ijazahnya aja palsu. Gitu loh. Nah, tapi kemarin kan ada salah satu kader partai, sebut nggak nih partainya? Sebut dong. Dari Partai Merah gitu kan, bilang mengatakan Pak Jokowi kan mau safari nih keliling Indonesia. Ya. Sekalian aja bawa ijazahnya tunjukin. Gimana itu tuh? Ya yang namanya PDIP sebagai partai yang merasa Disebut lagi partainya. sakit hati. Ya Partai Merah kan partai PDIP, mana ada partai lain. Iya benar. Nggak apa-apa kan. Kita kan nggak menuduh, ini kan fakta. Ya kita harus memaklumin aja. Tetapi itulah yang saya maksudkan dalam beberapa kali saya punya konten di kanal saya sendiri maupun di ruang konsensus, saya memang mengisyaratkan agar safari politik Pak Jokowi ini ya, ditunda terlebih dahulu sampai urusan persidangan soal kasus ijazah ini selesai. Gitu loh. Kalau ini anggaplah Juni ini tetap jalan nih ke 3 provinsi. Sementara persidangan belum. Artinya kasus ini masih ngambang, belum ada kepastian hukum. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi nanti di lapangan. Nah, mereka ini kan ada yang biayain gerakan-gerakan mereka ini. Kalau kita lihat percakapan publik di sosial media, ya dan itu kan kita nggak bisa mendeteksi itu ada di Jakarta, di Jawa, Sumatera, kita kan nggak tahu. Jadi kan ada nama orang. Itu kan terdistribusi sedemikian rupa ya toh. Yeah. Nah misalnya ke Lampung nih, ke Lampung. Anggaplah misalnya tanggal 26 Juni, yang mendengar begitu ya. Jalanlah ke Lampung. Masyarakat Lampung itu kan juga heterogen. Nggak semuanya juga pecinta Pak Jokowi. Yeah. Gitu? Kalau para pecinta kumpul di sana menunggu Pak Jokowi, kelompok yang mengakuin propagandanya Roy bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, juga menyiapkan 5 bis, 10 truk massa. Misalnya nih, untuk menentang Pak Jokowi untuk jangan masuk ke daerah saya bagi orang yang berijazah palsu misalnya. Chaos nggak terjadi kira-kira? Kunjungan itu menjadi produktif apa tidak? Nggak mungkin juga ini ijazah saya berkeliling Pak Jokowi ke massa. Kan nggak mungkin. Ya toh? Ini yang saya maksudkan agar PSI bersabar diri. Selesaikan dulu masalah ijazah Pak Jokowi setidaknya. Jangan bawa Saya Pak Jokowi bahkan dulu, gitu. Ya membuat beberapa kali konten minimal ada 2 kondisi yang harus tercipta lebih dahulu agar safari politik ini punya makna. Satu, kasus ini udah selesai di pengadilan minimal sampai tingkat pertama. Misalnya ada ketuk palu dari pengadilan, jebret, bahwa terbukti saudara Roy Suryo, saudari Tifa terbukti secara sah dan meyakinkan, kata hakim, malah membuat pencemaran nama baik kepada prinsipal Insinyur Joko Widodo, jebret, masuk penjara entah 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya. Artinya di tingkat pengadilan pertama dengan sendirinya, satu, ijazah Pak Jokowi terbukti asli. Yang kedua, bahwa ini fitnah, orang yang memfitnah ya masuk penjara, selesai. Jadi ketika Pak Jokowi keliling kemanapun, mau ke seluruh Indonesia atau ke kota-kota lain di dunia yang ada warga negara Indonesia, itu nggak ada lagi beban. Kemungkinan terjadinya konflik di lapangan antara pendukung yang berbeda nggak terjadi karena sudah final. Itu satu kondisi. Kondisi yang berikutnya apa? Pemerintah kita kan sekarang ini kan lagi kerja keras nih ya, di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja dan kurang berimplikasi ke Indonesia. Salah satu indikatornya kan rupiah kita anjlok terhadap dolar Amerika. Ya, belum pernah loh kita mencapai angka 18.100 per dolar Amerika. Nah, kemudian pasar modal kita ambruk.
bahkan mencapai level yang terendah Mm-mm. 5.300, Mm. ya kan? Padahal di Januari indeks harga saham gabungan kita itu 9.000, Ya. artinya lebih dari separuh sudah turun. Ini kan mencerminkan investor lari dari pasar modal kita. Oke. Nah, itu bisa dibaca sebagai dua hal. Satu, investor lokal maupun investor asing tidak percaya dengan pemerintah. Yang kedua, mereka nggak percaya dengan pasar modal Indonesia. Gitu loh. Nah, di tengah situasi yang buruk seperti ini, ditambah kasus ijazah Pak Jokowi ini belum tuntas, terus Pak Jokowi bersafari. Mungkin nggak? Atau tidak mungkin nggak? Coba silakan dipikir sama penonton tajam, Mhm. berisi. Mm-mm. Silakan mencerna sendiri. Potensi untuk terjadinya gesekan di lapangan nanti tinggi. Ya, saya sih berharap tidak terjadi seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita lihat konteksnya, bisa saja terjadi. Nah, itu satu Oke. hal. Hal yang lain apa? Yang kita tangkap, kunjungan safari politik ini dilakukan Pak Jokowi bukan benar-benar semata untuk kangen-kangenan antara Pak Jokowi dengan rakyat atau pecintanya atau pendukungnya beliau, tetapi adalah untuk mensosialisasikan PSI bahwa Pak Jokowi sekarang benar di PSI loh, bukan lagi di PDIP. Artinya apa? Pak Jokowi ke masyarakat itu bukan untuk membantu menjelaskan bagaimana kondisi pemerintah supaya masyarakat tenang. Misalnya, MBG itu harus kita dukung karena tujuannya bla 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 bla, ya kan? Nah, kalau Pak Jokowi menyampaikan, setidaknya masyarakat di bawah lebih bisa menangkap apa yang sedang diusahakan dengan segala ikhtiarnya pemerintah saat ini dengan anggaran yang luar biasa, sehingga oh iya, kalau Pak Jokowi yang bicara kita mengerti deh, ya udah kita dukung program makan bergizi gratis, walaupun terjadi banyak maling di sana, ya kan? Nah gitu loh. Nah, karena agenda safari politik itu ditujukan untuk membesarkan PSI, ya, apa kira-kira Pak Prabowo nggak akan kecil hati ke Pak Jokowi? Kok Pak Jokowi gitu ya? Misalnya nih, aku ini kan orang yang dibantu Pak Jokowi, tapi ketika aku bekerja lagi sesuatu yang harusnya aku disupport, dibantu, apalagi kan anaknya wapres, bukannya kita dibantu, ya tanpa harus diminta dong, ya kan? Kan anaknya wapres, harusnya agenda Pak Jokowi ke daerah itu untuk mendukung pemerintah, menjelaskan ke masyarakat, halo para saudara-saudaraku di Lampung, ya, saya ingin menjelaskan pentingnya program Pak Prabowo sebagai pimpinan kita tentang makanan bergizi gratis. Tujuannya adalah A, B, C, D, gitu loh. Nah, tentang bagaimana sekarang rupiah kita ambruk, nggak apa-apa. Semuanya dalam hitungan pemerintah. Nggak usah khawatir. Minimal begitu. Pak Prabowo merasa baru nih paten. Tapi kalau yang disampaikan, saya akan mati-matian untuk membesarkan PSI. Saya akan habiskan waktu saya untuk PSI. Coba. Sementara Pak Prabowo lagi sikut sana sikut sini, ganti kabinetnya, ganti menteri, ya, untuk membenahi kinerja kabinet, kinerja pemerintah. Pak Jokowi asik-asikan untuk membesarkan PSI. Oke, berarti menurut Bang Budio sendiri ini PSI terlalu terburu-buru untuk membawa Pak Jokowi safari politik. Konteksnya bukan terburu-buru atau tidak. Konteksnya adalah tidak memiliki sensitivitas terhadap situasi pemerintah. Padahal PSI kan pendukung pemerintah. Ya, para petinggi PSI ada loh beberapa orang menjadi anggota kabinet. Berarti nggak konsekuen. Mendukung pemerintah, tapi membelakangi pemerintah. Ini yang saya khawatir, ya,
dimaknai oleh sebagian orang kan seperti itu. Nah, tadi saya bikin konten, saya bilang ini sinyal bahwa hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sudah merenggang memang. Nggak bisa dipungkiri lagi kalau ini tetap jalan dengan agenda untuk membesarkan PSI. Kalau itu tidak ingin dinilai seperti itu, sebaiknya ditunda. Jadi bukan masalah terburu-buru. Kalau situasi kita aman-aman aja nih, ya kan, kinerja pemerintah bagus, rupiah tetap dalam kondisi 15.000 misalnya. Indeks harga saham gabungan kita masih 8 ribuan misalnya. Ya kan? Terus masalah ijazah juga sudah selesai. Terbukti Pak Jokowi itu bukan membohongi masyarakat pada saat mendaftarkan diri. Ternyata memang benar Pak Jokowi itu adalah seorang lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Enak gitu loh. Bahkan kalau perlu dari awal Januari sudah boleh. Karena situasinya aman. Nah, di tengah situasi seperti ini, saya walaupun pendukung Pak Jokowi juga tidak sepakat dengan gerak langkah ini. Ya, nah ini saya menduga, mudah-mudahan saya keliru dong. Saya menduga memang sepertinya hubungan yang harmonis antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sedang terganggu. Apakah ini ada sangkut pautnya sama yang kemarin kita lihat waktu lahirnya Pancasila itu Pak Prabowo menggandeng Bu Mega? Itu mungkin bagian dari sinyal-sinyal yang bisa kita tangkap sebagai rakyat. Iya dong. Lagi pada saat bertemunya Pak Jokowi dengan para relawan di Jakarta tanggal 1 Mei yang kebetulan saya ikut menghadiri, ada sebuah dialog antara relawan dengan Pak Jokowi yang menanyakan tentang Pak bagaimana 2029 kan gitu. Jawaban Pak Jokowi simpel. Kalau masih diajak berpasangan Prabowo Gibran, kita siap bantu, kita siap dukung, ya kan? Namun kalau ternyata pisah jalan, ya nggak masalah. Nggak masalah ya? Nah, artinya ya nggak masalah. Bukan berarti marah, protes, artinya nggak masalah. Ya udah, itu kan keputusan Pak Prabowo, berarti nggak mau lagi berpasangan dengan Gibran. Ya kan, nggak masalah, itu kata Pak Jokowi. Nah, silakan diinterpretasikan sendiri, nggak masalah itu apa. Macam-macam tuh interpretasi. Tapi ada nada seperti kecewa atau... Right, itu salah satu interpretasi loh. Ya kan, kan juga bisa orang lain kan bisa punya interpretasi yang berbeda. Misalnya, oh berarti ya udah Gibran kembali ke dunia usaha. Nggak masalah. Atau ya udah nggak masalah, Gibran nyapres sendiri. Entah dengan partai siapa yang akan mengusung. Itu maknanya. Oke. Nah, apakah ini dikaitkan nggak masalahnya itu dengan relasi yang berjalan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo saat ini? Kalau kita tarik benang merahnya, ya bisa juga. Oh iya, emang kayaknya memang sudah nggak harmonis. Atau sudah enggak, atau istilah kata orang apa ya, pisah ranjang. Ada juga teman saya bilang udah talak 2. Belum talak 3, tapi udah talak 2. Nah, kita nggak tahu yang sesungguhnya seperti apa. Tapi jika memang safari politik Pak Jokowi ini berjalan seperti yang saya sampaikan tadi hanya untuk membesarkan PSI, dugaan saya 90% ini hubungannya mungkin memang sudah tidak baik-baik saja antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Makanya kemarin waktu hari lahir Pancasila itu nggak diundang kan? Nggak diundang. Dan itu pengakuan ajudan loh. Last minute kami tidak menerima undangan dari Seknek, dari Tapi BPIP. bukan hanya Pak Jokowi yang nggak diundang kan? Kita nggak tahu. Itu bisa aja itu strategi. Kalau nggak salah Pak SBY lagi di luar negeri, makanya nggak ada undang. Lagi ada konferensi. Ya kan? Ya tapi ya anggap saja ini kita berpikiran positif. Memang Pak Jokowi berhalangan, itu aja. Mungkin nggak sih bisa jadi Pak Prabowo bahkan bergandengan dengan PDIP? Apa yang nggak mungkin dalam politik? Semuanya mungkin.
Yang abadi itu kepentingan, Mbak. Bukan persahabatan, bukan pertemanan. Dalam politik itu yang abadi kepentingan. Jadi kita sebagai wartawan atau sebagai rakyat lah, jangan melihat politik itu hitam putih. Politik itu pelangi warnanya. Warna-warni. Iya, hari ini bisa biru, besok berubah kuning, besok bisa lagi jadi hijau, besok kembali lagi kuning. Ya dia seperti itu politik. Oke. Tapi Bang, aku pengen tahu juga sih, seberapa yakin Abang kira-kira Pak Prabowo dan Gibran akan lanjut atau tidak? Dilihat dari situasi sekarang, itu memang, ya mudah-mudahan saya salah ya. Sekali lagi saya bilang ke penonton berisi, mudah-mudahan saya salah. Dari situasi yang berkembang hari-hari ini, memang kemungkinan itu tipis. Tapi Pilpres ini kan masih lama. Pendaftaran itu kalau menurut kalendernya KPU 2028. Hari hanya kan 2029. Ya. Ya kan? Tapi kita lihat dari 2026, Juni 2026 ke Juni 2028 itu kan ada 2 tahun lagi. Kita lihat aja dinamikanya. Kan masih lama. Itu. Bang, bicara soal 2029, yang menarik ada juga yang menarasikan sempat bikin omongan itu Gibran akan berpasangan dengan AHY. Gibran berpasangan dengan AHY. Oh, fantastik. Seru itu. Seru. Kalau berhadapan dengan misalnya Prabowo dengan Pramono Anung, PDIP. Oh, seru. Artinya Abang setuju jika seandainya akan ada. Ya saya sih setuju aja. Ya ada variasi lah. Jadi nggak lo lagi, ya kan? Ya. Persoalannya adalah siapakah yang akan menang? Nah itu loh. Ya. Kalau menebak siapa yang menang? Saya nggak bisa nebak ya tuh. Tapi kalau seandainya memang itu terjadi, Bang, jika memang ada, ya bisa bilang narasi ini benar terjadi, Indonesia akan berubah nggak sih menurut Abang? Berubah dong, kita harus positif. Kita harus percayakan masa depan Republik ini ke orang muda. Tetapi persoalannya, kiprah Gibran selama menjadi wapres ini kan tidak nampak masih. Karena beliau itu hanya seorang wakil presiden. Nah, itu. Yang tidak bisa melakukan gebrakan-gebrakan seperti yang diharapkan orang. Nah, setidaknya begini. Kalau AHY, karena dia adalah seorang Menko, ya kan, dia tuh bekerjanya kelihatan, leadershipnya kelihatan, dan dapat poin. Oke. Tapi Mas Gibran bekerja juga, tapi kan hanya jalan ke sejumlah daerah atas disposisi presiden. Bukan karena inisiatif sendiri. Tapi kalau bicara soal pengalaman, AHY belum ada pengalaman untuk jadi Memimpin presiden. daerah. Sama, Gibran memang pernah pengalaman jadi presiden. Ya, tapi kan palingnya dia jadi wapres saat ini. Tidak sama, Mbak. Pengalaman sebagai wakil presiden tidak bisa diekualkan dengan seolah-olah Gibran sudah berpengalaman sebagai presiden. Itu beda. Makanya Pak JK itu penasaran. Oke. Karena tidak pernah pengalaman menjadi presiden. Makanya pengen nyapres kan waktu itu kan kalah kan. Karena menjadi presiden dengan wakil presiden itu secara tugas itu bumi dan langit. Nggak ada. Oh, ada pembagian tugas? Nggak ada pembagian tugas. Pembagian tugas itu adalah atas arahan dari presiden. Misalnya waktu periodenya Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf, pembagian tugasnya misalnya Pak Ma'ruf itu ditugaskan untuk mengembangkan ekonomi syariah. Udah itu aja. Itu tugas spesifiknya Pak Ma'ruf sebagai wakil presiden. Dan itu cocok dengan kapasitas Kiai Ma'ruf pada saat itu. Yeah. Yang lain-lainnya nggak bisa. Tetap semuanya atas disposisi dari presiden. Dan itu konstitusi kita mengaturnya seperti itu. Oke, berarti AHY kemungkinan jadi presiden, Gibran masih tetap jadi wapres gitu.
Kalau misalnya pasangannya itu AHY Gibran, saya yakin Solo nggak setuju. Kenapa, Bang? Karena Gibran kan sudah wapres. Masa jadi wapres lagi? Ya toh? Dan para pendukung juga pasti nggak akan mau. Kayak saya misalnya, nggak mau. Tapi kalau Gibran AHY, got it. Gitu loh. Artinya itu baru sesuatu. Tetapi jangan salah. 2029, siapapun menjadi pasangan Pak Prabowo, itu posisinya sangat strategis. Itulah namanya, makanya siapa yang menjadi pasangan Presiden Prabowo di periode keduanya, itu benar-benar dead or alive bagi para partai politik untuk meminangnya ke Pak Prabowo. Ya, Pak Jokowi tentu berharap tetap Mas Gibran. Pak SBY tentu juga berharap anaknya. Mega tentu berharap partainya. Gitu loh. Nah, kenapa saya bilang posisi menjadi wapres pada Pilpres 2029, 2034 itu penting? Karena pada saat periode berikutnya Pak Prabowo sudah tidak boleh mencalonkan lagi, sudah 2 kali. Jadi masa 5 tahun dari 2029, 2034, posisi wapres sangat strategis, berpotensi untuk nyapres 2034, dan periode 5 tahun yang dikerjakan selama menjadi tugas wapres itu pasti akan benar-benar dimaksimalkan untuk meraih dukungan masyarakat. Selama 5 tahun itu waktu yang panjang loh. Gitu loh. Nah, inilah sebabnya baik Pak SBY tipis-tipis juga, elus-elus Pak Prabowo, ya kan? Begitu juga Pak Jokowi tipis-tipis, elus juga Pak Prabowo. Bu Mega begitu udah juga langsung, Bu Mega. udah langsung gandengan. Artinya apa? Semuanya baku baku bujuk lah kepada Pak Prabowo, gitu loh. Nah, sayangnya ya, saya sebagai termul, ya kan, bukan Ternak Mulyono loh. Termul versi kami itu adalah orang-orang termuliakan. Oh, termuliakan. Gitu. Makanya kita enjoy dipanggil termul karena kita orang-orang termuliakan. Gitu loh, bukan Ternak Mulyono. Saya nggak mau dibilang ternak, saya manusia kok, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya AHY Gibran, rasanya bagi termul itu impossible. Impossible ya. Tapi kalau Gibran AHY, keren. Gibran AHY, oke. Berarti tetap AHY akan jadi wapres, calon wapres. Dan bisa jadi mereka akan lanjut 2 periode. Gibran 2 periode. Dan 2034-2039 AHY nyapres. Kan Gibran sudah 2 periode. Atau mereka bisa jalan saling berebut, tapi setidaknya Gibran sudah jadi presiden. Menambah catatan kurikulum vitae-nya kan. Pernah jadi wapres, pernah jadi presiden. Udah 1 periode cukup misalnya. Gitu loh. Bagi-bagi kursinya begitu. Ini kita berandai-andai ya Bang ya. Kita nggak tahu ya Bang. Bukan berandai-andai ini. Ini benar-benar sesuatu terjadi. yang masuk akal aja. Coba kita jujur deh. Siapa tokoh lain yang punya peluang untuk masuk ke bursa itu? Coba. Ada mungkin orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin daerah yang punya kapasitas. Tapi kan yang mengusung partai. Misalnya kayak KDM. Emang KDM petinggi partai? Enggak. Anies, ya kan? Ya, Anies tetap dengan partai klasiknya, pasti mengusung PKS. Nah, hingga hari ini Bukan partai baru ya? ya basisnya kan PKS. Iya. Gerindra tuh mungkin aja kendaraan. Tapi kan basis Anies itu kan ada di PKS. Walaupun PKS sekarang termasuk bagian dari anggota koalisi. Ya toh? Nah, tetapi secara elektoral dari berbagai survei Anies masih 2 besar atau 3 besar elektoralnya, gitu loh. Jadi mungkin untuk 2029
Opsinya cukup. Kalau misalnya bisa kita kulik-kulik gitu ya, bisa aja ada yang orang bilang Prabowo Anies, ada juga yang bilang Prabowo Pramono Anung Anies atau Anies Pramono Anung, ya kan? Semuanya kan atas dasar kepentingan, kekuasaan. Orang akan bisa berkompromi. Walaupun dulu Anies pernah menghina Pak Prabowo pada saat debat Pilpres yang nilainya 11 dari 100 itu. Ya kan? Itu kan menyakitkan. Mungkin nggak ya kira-kira tiba-tiba Prabowo Anies? Bisa saja. Kan nggak ada yang abadi permusuhan. Yang abadi kepentingan. Gitu loh. Nah ini semuanya sebagai kita hidup di negara demokrasi, nggak usah baperan. Tuh. Nggak usah baperan. Tapi ini ada menimbulkan obrolan-obrolan yang dimana narasi pun banyak juga yang mengatakan ini akan jadinya reformasi 98 jilid 2. Ini kan ada sangkut pautnya dengan kondisi negara kita saat ini ya Bang ya. Ya. Nah, menurut Abang sendiri, kita sebagai warga Indonesia, Pak, perbedaan ini waktu zaman Pak Jokowi menjabat 2 periode sama saat ini seperti apa, Pak? Ya, maksudnya apakah reformasi jilid 2 itu akan terjadi? Lantas kaitannya dengan Pak Jokowi gimana tadi itu maksudnya? Nggak, ini kan ada perbedaannya. Dulu kan pada zaman Pak Jokowi ya bisa dibilang tidak ada ya satu hal yang ya bisa dibilang untuk sampai chaos. Ya. Terutama saat ini kan sudah dinarasikan, banyak menarasikan, bahkan ya Amin Rais pun juga menyebutkan ini akan chaos. Oke. Saya pikir ya yang namanya kelompok-kelompok oposisi, walaupun Indonesia tidak mengenal oposisi, tapi kan mereka selalu berseberangan dengan pemerintah. Yeah. Orang yang berseberangan dengan pemerintah itu kan dijuluki oposisi, ya, orang yang opposite terhadap pemerintah. Saya pikir dalam konteks kita negara demokrasi itu wajar-wajar aja. Ya, apakah mereka punya massa atau basis massa? Belum tentu. Misalnya mau digoreng sekarang, ada kasus-kasus seperti yang disinyalir oleh Pak Amin, wah ada hubungan begitu-begitu ya kan? Yang ngapain nyeloteh, sampaikan aja bukti ke polisi, selesai itu barang. Jadi selagi dunia politik kita yang lekat dengan perang narasi, cognitive warfare, ya itu boleh-boleh aja, gitu loh. Logikanya begini Mbak, kalau misalnya Amin Rais yang menyampaikan itu pertama kali, dia memang memiliki bukti, ya entah berupa dokumen, foto, video terhadap apa yang dia fitnahkan kepada Pak Prabowo dan Pak Seskap, ya Letkol Teddy, ngapain ngember gitu loh? Ya, dia bersama tim hukum melaporkan ada dugaan perbuatan tercela. Proses di Mabes Polri misalnya, dikawal oleh 1000 pengacara, misalnya nih, ini kita bicara misal, dan diterima oleh Mabes Polri press conference bahwa memang ada bukti, jatuh ke presiden karena melanggar konstitusi. Apa? Perbuatan tercela. Nggak boleh. Yang namanya presiden, wakil presiden itu nggak boleh ada fakta ya melakukan perbuatan tercela. Apalagi kita negara yang religius, yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Gitu loh. Nah itu pasti akan, nggak perlu kata impeach, dengan sendirinya akan jatuh karena melanggar konstitusi. Nah jadi kalau sekarang Mbak masih membaca analisa, kulik-kulikan, goreng-gorengan orang yang kita tahu itu adalah pembenci pemerintah, yang ingin menggulingkan Pak Prabowo, ya sebatas hanya orang ngoceh, biarin aja.
Misalnya saya nih punya dokumen penting dan saya yakin ini asli. Kalau video kan nggak bisa direkayasa. Tuh. Kalau foto mungkin masih bisa direkayasa, apalagi di era AI sekarang. Kalau video kan nggak bisa. Itu pun kita lihat sekarang, video pun bisa direkayasa. Bisa. Benar nggak? Ya toh? Nah, kalau memang itu ada videonya, terverifikasi itu bukan AI. Ngapain saya ngoceh-ngoceh terus press conference atau bikin podcast? Kan goblok. Kalau saya sih langsung lapor polisi aja. Oke. Tapi abang, ini terakhir nih bang. Abang yakin gak sih dengan adanya narasi untuk jilid 2 ini? Ah, nggak ada itu. Situasinya berbeda. Saya kan pada peristiwa 98 itu saya sudah bekerja. Ya, bukan lagi menjadi mahasiswa. Dan situasinya memang sangat tidak bisa disandingkan dengan situasi sekarang. Jauh berbeda. Kalau pada saat itu memang ya krisis ekonomi dan krisis moneter itu kita rasakan sekali. Dan ada isu politik pada saat itu yang memang sudah beberapa tahun sebelum Pak Harto itu tumbang, itu sudah menjadi momok di masyarakat. Apa itu KKN? Dipicu terakhir kabinet pembangunan Pak Harto yang terakhir itu anak segala macam jadi menteri. Gitu loh. Nah, jadi ada dua kondisi pada tahun 98 yang membuat terjadi reformasi. Pertama memang tingkat KKN-nya tinggi. Ya, kita nggak mau menyebut korupsi orang per orang lah. KKN itu kan korupsi, kolusi, nepotisme. Itu tinggi. Yang kedua memang ada krisis di Asia Tenggara, di Asia. Ya, yang dipicu oleh ambruknya sejumlah mata uang. Bukan hanya mata uang kita, mata uang Asia khususnya. Kita dari 2.000 per dolar Amerika menjadi sampai 17.000. Dan kemudian ditambah dengan kesalahan policy yang dibuat oleh Bank Indonesia. Sehingga terjadi kredit macet dengan nilai ratusan triliun. Jadi situasinya berbeda sekali. Sekarang nggak ada kondisinya seperti apa. Kalau sekarang ini misalnya rupiah dianggap sebagai suatu hal yang sama dengan 98, ya beda. Waktu itu tidak ada geopolitik yang seperti sekarang. Sekarang kan geopolitik itu kan ya sangat berpengaruh kepada dunia karena perang antara Iran yang menguasai Selat Hormuz dengan Amerika dan Israel itu kan membuat kelangkaan energi. Jadi kelangkaan energi itulah ya yang membuat semuanya jadi naik barang-barang. Bayangkan kayak di Inggris saja anggaplah sejenis gasoline itu atau bensin yang biasanya mungkin mereka 100.000 per liter menjadi 500.000 karena mahal karena pasokannya terhambat di Selat Hormuz. Iya. Nah, 98 terjadi seperti itu enggak. Jadi kalau ada orang yang memframing akan ada reformasi jilid 2 dan seterusnya, omong kosong. Nggak akan. Jangan kita ditakut-takutilah dengan itu. Bagi orang yang nggak pernah hidup atau sudah matang atau sudah usia bekerja di tahun 98, pasti orangnya akan bicara seperti saya. Kecuali pada saat 98 itu dia masih SD. Kan dia nggak ngerti apa-apa yang terjadi. Oke. Gitu. Sip. Makasih banyak Bang udah mampir ke channelnya kita. Siap.